Hai, apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberkati oleh Tuhan. Yuk komen amin. Grave of the Fireflies adalah film animasi yang menceritakan tragedi perang Jepang tahun 1988. Waktu itu pasukan sekutu menjatuhkan lebih dari 150.000 ton bom di Jepang. Menceritakan kisah seorang kakak beradik. Laki-laki berumur 14 tahun dengan adik perempuannya yang berumur 3 tahun tinggal di suatu desa di Jepang. Ketika masa Perang Dunia Kedua masih berlangsung saat itu, ayah mereka sedang berjuang membela negara sebagai prajurit angkatan laut sehingga mereka hidup bersama ibunya. Laut Jepang hari ini sedang ada serangan besar-besaran melalui udara dan semua orang di desa harus segera pergi ke tempat perlindungan. Ibunya duluan ke tempat pengungsian. Seita dan Setsuko pergi menyusul ibu mereka ke tempat perlindungan mereka. Hampir aja mereka terkena timpukan kayu api yang dijatuhkan dari pesawat musuh setiap rumah. Setiap daerah bahkan semua kota sudah terbakar. Dan sekarang Seita dan Setsuko terus berlari untuk menghindari kobaran api tersebut. Hujan hitam turun setelah pengobaman tersebut dan setelah api padam, Seita dan Setsuko melihat bahwa seluruh kota telah hancur hangus terbakar. Banyak warga sipil menjadi korban dan mereka semua kehilangan rumah mereka. Orang-orang yang terluka diarahkan ke sekolah dan merawat luka mereka semua, termasuk Seita dan Setsuko yang akan bertemu dengan ibu mereka di sekolah tersebut. Sayangnya, itu adalah pertemuan yang menyedihkan. Seita melihat ibunya setengah dari tubuhnya sudah dibalut perban akibat terbakar api. Seita tidak ingin memberitahu keadaan ibunya kepada Setsuko. Tapi, Setsuko ingin sekali bertemu dengan ibunya sampai dia menangis memaksa bertemu dengannya. Keesokan harinya, ibu mereka sudah meninggoy dengan luka bakar separah itu. Perban luka masih membaluti tubuh ibu Seita dan Setsuko. Ia pun dikremasi bersama korban-korban lainnya. Mereka berdua akan menuju kota Nishinomiya untuk tinggal bersama bibi mereka. Di sini, Seita merahasiakan kematian ibunya kepada Setsuko, dan yang tersisa dari ibu mereka hanya abu dari jasadnya. Suatu hari, ia ke rumah mengambil beberapa barang berharga dan makanan yang sudah ia kubur di perkarangan rumahnya beberapa saat sebelum penyerangan terjadi. Di malam hari, setelah Seita dan Setsuko pulang dari tempat pemandian, Seita mengajak ke tempat yang indah dan dipenuhi kunang-kunang. Seita memberi hadiah permen buah yang merupakan kesukaannya Setsuko. Bahkan gak mau kalau permennya itu langsung ditelan tanpa diemut aja gitu. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. 10 hari kemudian semenjak Seita ngirim surat ke ayahnya yang ada di angkatan laut, namun anehnya sampai sekarang belum ada balasan. Pada pagi harinya Seita mengajak Setsuko pergi ke pantai. Kebetulan jarak antara pantai dan tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh. Ia menunjukkan beberapa orang yang sedang membuat garam karena pada saat itu garam, beras, dan beberapa bahan lainnya itu dijatah. Dan saat berada di pantai terdengar kembali alarm penyerangan dan pesawat musuh yang datang menyerang. Mereka berdua pun segera pulang menuju rumah mereka. Setibanya di rumah, sang bibi menyarankan untuk menukarkan beberapa kimono milik ibu mereka untuk mendapatkan beras putih. Tapi Setsuko tidak terima kalau kimono ibunya ditukar sama beras. Setsuko merengek menangis kencang. FYI, Seita dianggap pemalas oleh bibinya karena dia tidak berusaha untuk negara atau setidaknya bekerja untuk mendapatkan makan. Bibi mereka pun mulai perhitungan. Bahkan dia tidak mengakui bahwa nasi yang mereka dapat adalah hasil dari penjualan kimono milik ibu Seita dan Setsuko. Seita pun disuruh bekerja untuk mendapatkan makanannya sendiri. Akhirnya Seita dan Setsuko pergi ke bank menggunakan kereta. Di sana mereka menarik tabungan ibu mereka sebanyak 7.000 yen karena Seita dan Setsuko disuruh masak dan makan sendiri, jadi uang itu mereka belikan kompor dan beberapa peralatan lainnya. Hari ini, setiap orang mendapatkan jatah nasi. Seita dan Setsuko mendapatkan jatah nasi untuk 2 orang, tapi itu adalah nasi yang sangat sedikit, dan penjataannya akan ada lagi pada beberapa bulan lagi. Setsuko benar-benar menyukai permen buah, bahkan karena permennya habis dia sampai mengisi kaleng permen dengan air, terus meminumnya supaya sisa rasa permen itu enggak kebuang sia-sia. Setiap hari Seita dan Setsuko diomelin. Mereka kayak udah dianggap pengganggu, bahkan dianggap hama di rumah bibi. Selama penyerangan berlangsung, Seita dan Setsuko tidak melakukan apapun menurut bibinya.
Hingga Setsuko pun mengakui kalau dia tidak betah tinggal di sana. Karena penghinaan yang semakin menjadi-jadi, Seita mengajak Setsuko untuk tinggal di sebuah galian tambang di tepi danau. Di sana mereka bebas melakukan apapun bersama-sama. Setsuko sangat senang. Mereka memulainya dari nol, meminjam gerobak untuk mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Barang itu antara lain dari puing-puing ngebom. Mereka juga membeli jerami dan sayur mayur, juga mengumpulkan kayu bakar. Di saat malam tiba, karena tidak ada listrik, Seita mengajak Setsuko untuk menangkap kunang-kunang sebanyak-banyaknya, menjadikan lampu untuk mereka di dalam sana. Sebelum tidur, Seita menceritakan kisah kecilnya pada Setsuko. Pernah ke kapal mewah saat Setsuko belum lahir. Itu adalah sebuah kapal armada angkatan laut yang berperang di garis terdepan di lautan lepas. Keesokan paginya, Seita sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Setsuko. Setsuko mengubur semua kunang-kunang yang semalam ditangkap sambil berbicara pada Seita kalau dirinya udah tahu ibu mereka telah meninggal. Mendengar itu, Seita langsung nangis. Dia nggak tega dengan adiknya mendengar berita pahit itu. Setsuko dikasih tahu oleh bibinya sendiri. Ini bibinya agak bejat juga ya. Lalu Seita mengajak Setsuko mengunjungi makam ibu mereka yang ada di desa tempat mereka tinggal. Setelah itu, di hari yang sama, saat Seita dan Setsuko sedang mencari makanan, tambang tempat mereka tinggal ditemukan oleh beberapa anak kecil. Mereka menganggap kalau itu adalah tempat tinggal seorang petapa, jadi mereka merusak dan menghina tempat tersebut. Seita dan Setsuko yang terus mencari makanan disarankan oleh seorang petani. Mereka berdua lebih baik kembali ke rumah bibi mereka agar bisa terus bertahan hidup, tapi mereka lebih memilih mencari sendiri. Di dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah pesawat menembak ke arah Seita dan Setsuko. Karena kejadian tersebut, mereka jatuh ke dalam kebun tomat. Seita mengambil tomat dan memetik untuk Setsuko. Keesokan harinya, Seita dan Setsuko selesai mandi dan mencuci baju. Terlihat bintik merah banyak sekali, terutama di bagian punggung. Lalu Setsuko mengatakan kalau dia itu merasa diare. Seita pun panik. Di malam harinya, Seita mencuri tebu dan beberapa ubi untuk dimakan. Sayangnya aksi itu diketahui oleh pemilik kebun. Seita masih melawan dan berusaha untuk kabur sambil membawa sebatang tebu. Pemilik kebun tersebut terus mengejar Seita, menghajarnya sampai babak belur di depan Setsuko dan membawanya ke kantor polisi. Beruntungnya di pos polisi, Seita mendapatkan pembelaan dari polisi. Karena polisi melihat Seita udah di babak belur sama si pemilik kebun, terus bisa aja pemilik kebun yang dituntut dengan kasus penganiayaan. Ia pun dibebaskan, dan baru saja Seita keluar dari kantor polisi, Setsuko sudah mengintip dan menunggu. Keesokan harinya, Setsuko menunggu di tambang, dan Seita pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Dalam perjalanannya, banyak pesawat-pesawat musuh yang menyerang desa. Karena para warga pergi dari rumah, Seita memanfaatkan itu untuk kembali ke rumah bibinya mengambil beberapa barang dan makanan yang ada di sana. Setsuko terlihat sakit. Seita pun membawakannya makanan yang sangat enak untuk Setsuko agar bisa sehat kembali. Kembali terjadi lagi sebuah penyerangan pada sore hari. Kemudian Seita menggunakan kesempatan tersebut untuk berlari menuju desa dan mengambil beberapa pakaian dari rumah. Ya, pokoknya rumah warga-warga lain untuk ditukar dengan nasi. Keesokan harinya Seita meninggalkan Setsuko untuk menukarkan pakaian dengan beras, tapi ia gagal. Dia tidak mendapatkan apapun. Saat ia kembali, terlihat Setsuko pingsan dan itu membuat dia panik. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kepada Seita kalau Setsuko kena diare, biang keringat, terus air laut juga ngerusak kulit Setsuko, dan dia sekarang hanya butuh makanan yang layak. Setsuko hanya ingin banyak makanan, termasuk es krim dan permen buah yang ia sukai. Dia juga bilang kalau dia tetap ingin bersama kakaknya. Dia nggak mau Seita pergi meninggalkannya lagi sendirian. Seita pun berjanji tidak akan meninggalkan Setsuko sendirian lagi. Saat mengambil sisa uang tabungan milik ibunya, ia mendapatkan kabar yang sangat buruk, bahwa mereka kalah perang dan Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat terhadap musuh. Semua armada gugur di peperangan, termasuk armada laut ayahnya Seita dan Setsuko. Semuanya tenggelam dan tidak ada seorang pun yang kembali. Sekarang Seita tidak memiliki siapa-siapa lagi selain adiknya. Ia segera kembali untuk menemui Setsuko dan membelikannya makanan serta buah-buahan. Namun sesampainya di sana, Seita melihat Setsuko terbaring sakit sedang mengemut kelereng yang dianggap permen buah.
Setsuko juga membuat sesuatu dari batu. Seita pun menangis melihat apa yang terjadi pada adik kecilnya. Kemudian ia mengeluarkan buah semangka, memotongnya dan menyuapi sang adik. Sayangnya itu adalah hari terakhirnya si Setsuko. Setsuko pun meninggoy karena kelaparan dan kekurangan gizi. Keesokan harinya, Seita menghabiskan uang untuk membeli alat kremasi. Seita mengkremasi Setsuko di tambang yang mereka dulu tinggali. Kini, tempat itu hanya tinggal kenangan. Banyak kenangan Setsuko yang terjadi di sana bersama Seita. Abu Setsuko pun ditaruh dalam kaleng permen. Lalu ia pergi menuruni bukit dan tidak pernah kembali lagi di tempat tersebut. Beberapa hari yang lalu, dikarenakan sudah tak punya apa-apa lagi, Seita sekarang sebatang kara dan kelaparan yang akhirnya dia juga menyusul adiknya. Permen botol yang diisi Abu Setsuko dibuang sama petugas di lokasi itu. Arwah dari Setsuko pun muncul melihat abangnya yang terkapar di sana. Ia ingin menghampirinya, tapi ia dicegat sama arwah abangnya sendiri. Meskipun mereka berdua meninggal, tapi mereka tetap bertemu kembali. Nah, dari animasi ini kita jadi tahu betapa kerasnya hidup di zaman peperangan dan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Beginilah akhir dari cerita ini. Oh iya guys, kalau kalian mau support channel ini, kalian bisa memberikan donasi melalui link Saweria. Jangan lupa juga subscribe, like, klik lonceng notifikasi. See you on the next video.